Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Bapak Ibu saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa bertatap muka pagi ini ya. Dengan semangat untuk mencari tahu apa solusi tuntas pendidikan dalam perspektif Islam dan seperti apa posisi guru sebagai penopang peradaban. Dalam Islam, kedudukan guru dapat dilihat dalam 3 dalil ini ya. Pertama, Allah berfirman dalam surat Al-Mujadilah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat ya. Kemudian di dalam hadis riwayat Muslim ini, man salaka tariqan yaltamis fihi ilman sahlallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, Allah mudahkan baginya jalan menuju surga. Dan tadi sudah disampaikan juga, man 'allama ilman falahu ajru man amalan bih la yanqus min ajril amili syai'an ya. Barang siapa mengajarkan suatu ilmu, maka ia mendapatkan pahala orang yang mengamalkannya tanpa mengurangi pahala mereka sedikit pun. Ini luar biasa ya. Mungkin di antara saudara-saudara sekalian ini ada yang sudah punya kebun sawit 1000 hektar, ada? Belum ya? Belum ada ya. Tapi kalau Anda bisa memotivasi murid Anda dan terkesan dia sampai dia menjadi agniya, jadi orang kaya, lalu dia kemudian menginfakkan hartanya atau memotivasi ayahnya untuk menginfakkan hartanya, maka Anda mendapatkan pahala yang sama ya. Atau yang lebih ringan, Anda bisa memotivasi murid Anda menjadi orang yang bisa mendakwahkan kepada orang tuanya, sehingga orang tuanya kemudian membaktikan hidupnya untuk Islam ya. Masya Allah. Maka Anda mendapat pahala yang berlipat-lipat ya. Rasulullah selalu atau lebih sering mengidentifikasikan dirinya sebagai seorang guru. Innama bu'istu mu'alliman. Sesungguhnya aku diutus hanyalah sebagai seorang guru. Padahal beliau juga seorang kepala negara, seorang panglima, seorang hakim. Tetapi beliau lebih suka mengidentifikasi dirinya sebagai guru. Karena sebagai panglima, beliau sudah bukan panglima sekarang, beliau sudah enggak ada. Demikian juga sebagai kepala negara, tidak. Tapi sebagai guru maka ilmunya diajarkan terus ila yaumil qiyamah. Selama masih ada seorang mukmin yang mengajarkan kepada anaknya, kepada muridnya ilmu dari baginda Nabi, maka itulah. Maka dikatakan sungguh guru itu adalah pewaris para nabi. Demikian juga para sahabat yang baru masuk Islam itu langsung dikirimi guru. Begitu ada orang-orang Yathrib masuk Islam, Rasulullah mengirim guru, Mus'ab bin Umair. Begitu ada beberapa orang Yaman masuk Islam, Rasulullah mengirim guru, Mu'adz bin Jabal. Dan mereka mengubah peradaban satu kota. Madinah menjadi siap untuk ditempati sebagai awal negara Islam. Itu karena jasa seorang guru. Mus'ab bin Umair lah yang mengubah isi pikiran dari Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudhair, sehingga mereka siap membela Rasulullah agar datang ke Madinah memerintah dengan Islam dan membela lebih dari membela anak istri mereka sendiri. Itu karena ditanamkan oleh seorang guru. Waktu perang Badar, Rasulullah menawan 70 tentara kafir, orang-orang kafir. Ada 70
lebih di antara mereka yang mati dan 70 yang ditawan. Dan mereka akan dibebaskan jika mampu mengajar 10 anak Madinah sampai pandai calistung. Meskipun di dalam hadisnya itu disebut hanya pandai menulis, tapi itu di dalamnya implisit pandai membaca dan pandai berhitung. Jadi pendidikan di strategi pembangunan Islam sejak hari pertama. Tentunya diawasi, hanya ngajari calistung. Jangan ngajari untuk menjadi seorang musyrik. Jangan mengajari untuk memusuhi Nabi. Bayangkan itu di penjara kita itu ada lebih dari 80 sampai 100 ribu narapidana di seluruh Indonesia, penjara kita. Kita punya lebih dari 500 penjara di Indonesia itu. Ya. Sebagian besar isi penjara itu adalah sarjana. Kalau di Sukamiskin bahkan sebagian besar nyaris seluruh penghuninya adalah haji, coba. Napi korupsi, ya. Itu hampir semuanya haji. Ya. Ya. Coba kalau seandainya itu mereka menghabiskan uang saja itu. Coba kalau mereka kemudian, ya kamu akan dibebaskan kalau kamu bisa membina sekian ribu orang untuk pandai berhitung. Ya. Saya berapa waktu yang lalu, saya ini asesor ya, asesor sertifikasi surveyor ya, dan surveyor yang disertifikasi di Indonesia itu bisa bekerja di ASEAN ya, karena sudah ada mutual recognizing agreement. Saya memberi garansi kepada orang-orang yang nanti akan menggunakan jasa surveyor kita bahwa dia akan mendapatkan angka yang benar, peta yang benar. Ya. Tapi waktu itu saya sedih sekali, baru kali itu saya terpaksa tidak meluluskan satu orang surveyor. Kenapa? Saya hitung, saya kasih soal begini, di peta ada jarak terbaca 2 cm, peta ini skala 1/5000, maka di lapangan berapa meter itu? Dia enggak bisa menghitung, nebak ya. Sampai akhirnya saya bilang, coba 10 kali 10 berapa? 100, 100 kali 100 berapa? 200, sampai begitu. Allahu Akbar. 150, 300, nebak semua, main judi online gitu, ya Allah. Itu sedih sekali saya, gimana ya. Saya bantu, tetap aja enggak bisa. Katanya ngepleng katanya, ya Allah Akbar. Baik, Nabi Sulaiman pernah berkata, siapa yang mengajari aku 1 huruf, maka ia menjadi penolongku dalam membangun kerajaan. Luar biasa. Dan ini enggak cuma dalam Islam ya, artinya ini universal sebenarnya. Anda mungkin pernah mendengar nama seorang raja yang sangat luar biasa di masa Yunani kuno, Alexander Agung. Pernah mendengar ya? Alexander the Great. Tahu berapa lama masa hidupnya? Dia usianya tidak panjang. Dia meninggal di usia 33 tahun. Tapi namanya dikenal sampai sekarang, Alexander the Great. Dia menyatukan 3 benua ya, Eropa, Afrika dan Asia. Alexander the Great itu ternyata murid dari seorang guru yang sangat hebat, namanya Aristoteles. Ya. Ya. Jadi sebenarnya yang hebat itu gurunya. Ya. Demikian juga. Tapi kadang-kadang gurunya ini tidak tercatat dalam sejarah. Ya. Kita tidak tahu, kita tidak punya data siapa guru Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman itu raja yang punya kerajaan yang tidak pernah ada lagi setelahnya. Karena rakyatnya tidak cuma manusia, tapi juga jin, juga burung, juga semut, juga macam-macam ya. Gitu. Kita enggak pernah dikasih tahu siapa nama gurunya ya. Tidak penting, yang penting Allah tahu. Nah, saya akan menyebutkan 7 etika guru ya. 7 etika guru. Yang pertama, Nabi itu diutus sebagai mu'alim ya. Beliau adalah gurunya para guru ya. Tadi sudah hadisnya sudah saya sampaikan. Jadi guru hari ini itu harus meneladani karakter kenabian. Apa karakter kenabian? Dia punya sifat, punya integritas ya, sidik ya. Kemudian dia setelah sidik dia tuh orang yang smart ya. Fatonah, smart, problem solver ya. Kemudian dia seorang yang orang yang bisa dipercaya, ya. Kalau dikasih tugas selesai, amanah, ya. Dan terakhir dia orang yang berkomunikasi dengan baik, ya. Tablik itu berkomunikasi dengan baik.
Itu karakter yang semestinya dimiliki oleh setiap guru, baik punya sertifikat ataupun tidak, ya. Baik punya tunjangan ataupun tidak, ya. Serius, ini guru, ya. Kemudian lemah lembut, ya. Ini karakter guru, ya. Dari surat Ali Imran Allah berfirman, maka disebabkan rahmat Allah engkau bersifat lemah lembut kepada mereka, ya. Nabi itu, ya, Anas bin Malik itu diserahkan oleh ibunya kepada baginda Nabi pada usia 8 tahun, Anas bin Malik itu. Dan dia menemani Nabi 10 tahun, ya, sampai usia 18. Anas bin Malik itu usianya sangat panjang, dia meninggal usia 100 tahun, ya. Dia cerita begini, aku bersama Nabi 10 tahun dan belum pernah Nabi itu memarahiku. Coba, ya. Padahal ya namanya anak kecil kadang bandel juga pasti, ya. Nabi tidak pernah memukul murid atau sahabatnya, ya. Bila sahabat salah dibetulkan tanpa mempermalukan. Rasulullah. Jadi guru itu harus rahmah, tidak boleh intimidatif, ya. Tidak boleh, ya, artinya kalau mau mukul di tempat yang aman, ya, tidak di depan murid yang lain, ya, tidak boleh intimidatif, ya. Kemudian mengajar sesuai kemampuan murid. Rasulullah bersabda, mudahkanlah, jangan mempersulit, ya. Nabi itu kalau sholat berjamaah, kemudian dengar ada tangis seorang anak kecil, dia percepat sholatnya, ya. Tadinya mau membaca surat Al-Ghasyiyah, dia membaca surat An-Nasr saja, ya. Itu begitu, ya. Beliau mengajar orang-orang Arab Badui dengan bahasa dan contoh yang sederhana. Beliau katakan, sampaikanlah Islam dengan bahasa yang dimengerti oleh kaummu. Jangan pakai bahasa yang canggih-canggih tapi orang nggak paham, ya. Kan soalnya kelihatan lebih keren, ya, orang bilang, wah teknologi itu, wah canggih-canggih lah pokoknya, orang, wah hebat nih orang ini, ya. Wah S3-nya di luar negeri, muridnya nggak paham tapi, ya. Nggak perlu lah, ya, nggak perlu. Atau pakai bahasa Arab, semuanya penuh bahasa Arab, ya. Muridnya mau manduk-manduk doang. Saya tanya apa tadi Ustaz? Allahu a'lam. Ya, ya. Untuk Ibnu Abbas, jadi banyak murid-murid Nabi yang kemudian jadi orang-orang hebat itu bertemu Nabi ketika masih kecil, ya. Ibnu Abbas itu, ya, itu kan anaknya Abbas bin Abdul Muttalib. Jadi sebenarnya sepupu Nabi, ya. Ibnu Abbas itu sepupu Nabi. Dia seusia dengan Ali Ibnu Abbas, ya, Ibnu Umar, anaknya Umar lebih kecil lagi, ya. Nah, beliau menasehati, jagalah Allah dan Allah menjaga. Terus sangat sering beliau menasehati Ibnu Abbas seperti itu. Jadi guru itu intinya menyesuaikan metode dengan kondisi murid, ya. Kalau muridnya senang jalan-jalan ya enggak apa-apa. Ada anak-anak itu yang kinestetik belajarnya, dia nggak bisa diem, ya, dia jalan-jalan gitu, ya nggak apa-apa, biarin aja, ya, asal nggak ganggu orang lain aja, ya. Yang belajarnya lebih cepat ya dikasih tugas lebih banyak begitu, ya, gitu aja. Tuh. Kemudian tidak membuat murid lari dari belajar, ya. Nabi itu menegur Mu'adz bin Jabal ketika sholat ngimamin baca surat panjang, ya, mentang-mentang hafal surat Yasin, baca surat Yasin sampai selesai. Lumayan tuh surat Yasin. Ya. Beliau menegur, apakah kau membuat orang lari dari agama, wahai Mu'adz, ya. Jadi kalau ada surat yang panjang ya baca 1 ain aja lah, paling panjang ya 1 ain aja cukup, ya. Jadi guru menjaga agar pembelajaran tidak membuat jenuh. Kemudian terbuka menerima pertanyaan. Para sahabat itu sering bertanya tanpa rasa takut. Ini saya kira di anak-anak kita perlu ditanamkan, ya. Saya tuh sedih sekali, ya. Diminta ngisi di satu sekolah gitu, nggak ada yang bertanya. Saya tanya, biasanya mereka enggak. Jadi itu repot, ya, kata Sayyidina Ali itu, ya, guru itu adalah gudang ilmu. Kuncinya, pintunya itu adalah bertanya. Kalau nggak bisa bertanya, gudangnya tetap gudang, nggak dibuka, ya, itu, ya. Nanti Rasulullah menjawabnya bisa dengan contoh, bisa dengan dialog, bisa dengan analogi, ya. Dengan diam, kadang diam sejenak biar orang-orang itu mendengarkan, siap menerima, ya. Jadi guru menciptakan ruang aman untuk bertanya. Kemudian guru menghargai murid apa adanya, tidak direndahkan, ya. Ada orang Badui datang ke masjid nanya, setelah itu dia kencing di masjid.
Karena Badui zaman dulu ya orang-orang padang pasir gitu kan. Nabi nggak memarahinya ya cuma nanti disiram gampang ya gitu. Jadi itu Nabi itu seperti itu Kak. Wah, sekarang orang tidur di masjid dipukulin ya. Tuh sedih sekali sekarang ini enggak. Guru tidak boleh mencela murid ya. Tidak ada murid yang bodoh, ya ada murid yang beda kapasitasnya. Ya. Bodoh itu enggak dosa. Betul, bodoh itu enggak dosa. Yang berdosa itu sombong, udah bodoh sombong lagi itu dosa ya. Ya, orang kesombong nggak jadi belajar gitu. Kemudian memilih waktu dan tempat yang tepat ya. Nabi mengajarkan ayat-ayat tertentu sesuai tempat yang tepat. Jadi berkesan sekali. Di medan jihad ada ayatnya, di pasar ada ayatnya, di jalan ada ayatnya. Masya Allah itu pas sekali ya. Jadi kalau kita menemuin ayatnya itu baca itu nangis kita. Ya saya tuh suka ngumpulin ya ayat yang dibaca oleh Ja'far bin Abu Thalib ketika bertemu dengan Raja Najasyi, ya, Raja Ethiopia. Ya, disampaikan surat Maryam. Raja Najasyi nangis air matanya. Ya. Baik, kemudian konsep pendidikan. Wah ini sudah waktunya tinggal 2 menit nih, cepat amat nih. Ya, baru setengah main. Pendidikan Islam itu bertujuan melahirkan kepribadian Islam, ya, akidah yang kokoh dan akhlak yang mulia. Ya, ini apa artinya orang lulus dari sekolah top dunia ya, lulus dari Harvard ya. Harvard tuh masuknya aja susah, keluarnya lebih susah lagi ya. Tapi keren kan malu Harvard gitu kan. Sholat enggak? Enggak, wah. Percuma ya. Jadi yang pilarnya itu ini, kepribadian, akidah, dan akhlak. Kenapa? Ini nanti akan stabil ya. Kepribadian Islam itu akan menjaga pola pikir dan pola jiwa. Seseorang belajar sains itu sesuai dengan kepribadian Islam. Ada orang yang memahaminya secara salah ya. Ada pesantren itu yang anti sains. Jadi Bapak Ibu mohon hati-hati ya. Jangan sampai memondokkan anaknya di pesantren yang anti sains. Dicekokin. Nanti di akhirat atau di alam kubur itu enggak ada pertanyaan matematika. Hafalkan Quran saja. Padahal keliru itu. Di alam kubur itu ada matematika. Loh, kok tahu gini? Ada orang dihukum di neraka itu karena dia tidak mengembalikan hutang, tidak jual beli, tidak mengembalikan uang kembaliannya gitu ya. Kenapa? Enggak bisa ngitung. Kan matematika itu. Ya kan? Ada barang harganya 70, uangnya 100 kan? Dia enggak tahu 70 dikurang apa 100 itu berapa ya? Bisa kan tadi ya teman anak-anak tadi ya disuruh ngitung. Enggak bisa. Kalau 70 mungkin bangetan ya. Tapi kalau 77 misalnya gitu kan ya. 77, waduh 100 berapa kembaliannya ya? Enggak bisa tuh kurang gitu kan. Wah itu utang. Wah sampai dibawa mati. Padahal kalau mati masih bawa utang itu nanti ditangguhkan itu ya, sampai ada yang menyelesaikan ya. Jadi pendidikan itu mencetak generasi berikutnya yang berkualitas secara spiritual, intelektual dan sosial ya. Berkelas seperti ini siapa nih? Salahuddin Al-Ayyubi ya, yang membebaskan Yerusalem. Ini Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih itu menguasai 8 bahasa. Coba. Kenapa? Dia dari kecil ditanamkan oleh gurunya kamu akan menjadi orang yang membebaskan Konstantinopel. Padahal dia tahu rakyatnya itu ya, rakyat di wilayah Islam itu minimal ada 8 kelompok yang besar. Bagaimana dia akan memimpin dengan cepat kalau dikit-dikit harus perlu penerjemah. Kok sekarang dikit-dikit buka Google Translate dulu ya. Enggak cepat tuh, rakyatnya nanya misalkan, "Pak, mundur, enggak tahu mundur ke apa, enggak tahu. Terjemahin dulu. Dia cepet ya. Muhammad Al-Fatih itu menguasai bahasa Arab, bahasa Turki, bahasa Yunani, bahasa Armenia, bahasa Berber, bahasa Persia, bahasa Latin juga menguasai. Jadi cepat sekali dia. Bahkan ada tawanan gitu ya, orang Romawi yang ditangkap begitu, dia enggak perlu penerjemah, nanyain langsung gitu ya. Mau bohong, orang tuh mau gosip enggak bisa. Menggosip temannya, ngomong ini baik. Bisa dia tahu dia, kamu ngomong apa. Nah ada perbandingan ya antara pendidikan Islam dan Islam, mohon waktu tambahan sedikit ya. Ini panitia kemarin ngasih tor ke saya itu 24 item ya, waktunya 20 menit ya nggak ngerti juga ya.
Ya, jadi pendidikan Islam dan pendidikan sekuler itu berbeda dari landasan filosofisnya, ya, pandangan tentang ilmu, tujuan pendidikan, ya, hubungan spiritual, beda semua beda. Ya. Pendidikan sekuler itu ya seperti di sekarang ini di mana-mana, ya. Bahkan sekarang ini di pondok pesantren pun banyaknya sekuler. Sekulernya dari sisi yang agama saja, ya. Agama sainsnya nggak diajarin, itu sekuler, ya. Nanti keluar dari pondok percaya bumi datar, ya, anti sains, anti medis, itu menyedihkan seperti itu, ya. Peran guru juga berbeda, ya, dalam pendidikan Islam guru itu mu'alim, murabbi, mu'atib, ya, jadi dia alim, ya, dia pendidik akhlak dan pengajar ilmu sekaligus mu'atib itu ini lengkap lah, ya. Dia profesional tapi juga agen moral. Kalau di sekuler itu guru itu fasilitator atau instruktur saja, ya. Profesional teknis tapi bukan figur moral yang absolut, ya. Saya dulu punya pembimbing, ya, profesor yang membimbing saya. Beliau usianya waktu saya kuliah itu beliau udah 50 lebih lah, ya. Nah, sudah cukup tua lah, dan kadang-kadang tuh saya melihat ada ibu-ibu ya sama usianya itu datang ke ruangannya gitu kan. Singkat cerita setelah saya mau lulus itu dia mengetuk ruangan saya terus bilang, Fahmi saya izin dulu ya, kamu silakan persiapan sidang nanti saya mau cuti dulu. Berapa lama Prof? Sebulan. Oh, kemana Prof? Saya pergi ke Yunani katanya. Ya. Sama istri Prof? Oh dia bukan istri saya, dia pacar saya. Dia bilang gitu. Jadi itu gak malu mereka, karena mereka memang ya profesional aja gitu ya. Mereka bukan mu'atib ya mereka. Ya. Metode pendidikannya juga berbeda ya. Tentunya kalau pengajaran sains itu sama ketatnya ya. Jadi sains itu juga diajarkan dengan eksperimen, observasi, tapi dibingkai akhlak dan adab, dibingkai akidah begitu ya. Kurikulum terintegrasi ya, bukan terpisah. Jadi Quran, hadis, akhlak itu ya mendasari yang lain ya, matematika, ya tadi yang STEM tadi ya. Kalau di dalam pendidikan sekuler itu terpisah ya, bicara agama, bicara sains ya. Bahkan saling menegasikan kadang-kadang ya. Kemudian peran ilmu dalam kehidupan ya, ilmu itu dipakai untuk maslahah umat, untuk keadilan, untuk pembangunan ya. Kalau di sekuler ilmu itu dipakai untuk efisiensi, industri, kompetisi, pertumbuhan ekonomi gitu kan ya. Jadi memang model manusianya juga beda. Dalam Islam manusia yang ideal itu adalah kombinasi antara Abdullah ya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ya. Kemudian khalifatul fil ard ya. Itu wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin, dan bagian dari kelompok terbaik ya, kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Jadi itu kalau di dalam sekuler Abdullah no way, apa itu? Apa itu Allah? Nah, mereka enggak punya Allah itu kan ya. Rahmatal lil alamin, oh enggak penting, yang penting bangsa saya, perusahaan saya. Ya. Nasionalis atau bahkan lebih kecil lagi ya. Kemudian terbaik, ya terbaik, saya terbaik. Mereka profesional, kompetitif, inovatif ya. Tapi enggak punya pandangan untuk menjadi Abdullah dan rahmatal lil alamin ya. Nah, bagaimana solusi sistemik ya? Tanggung jawab negara itu ada beberapa yang menjamin gaji dan nafkah guru ya. Tadi sudah ya. Jadi kalau ingin gaji 30 juta mah enggak harus ada khilafah ya. Di Singapura sudah itu ya. Di Singapura, di Jepang, di mana-mana sudah itu ya, enggak usah nunggu itu. Kemudian negara menyediakan fasilitas pendidikan ya. Dulu itu ya di zaman Khilafah Abbasiyah itu, Khilafah itu memahami bahwa ada masyarakat yang masih hidup nomaden, maka dia kirim guru, seorang guru ya ikut berpindah-pindah, kontrak berapa tahun gitu. Jadi kalau ini sekarang kemarau ini ya, pindah cari oase yang lebih subur, itu gurunya ikut pindah ya. Gurunya ngajarin apa? Yang terpenting ngajarin hal-hal yang fardu ain. Ya, kalau fardu ain itu semua orang dewasa harus bisa ya. Berhitung sederhana harus bisa, itu fardu ain itu, ya. Sholat harus bisa, baca Quran harus bisa. Hafal Quran, itu enggak, itu fardu kifayah. Hafal Quran itu fardu kifayah. Kalau baca Quran fardu ain, ya.
hafal Al-Fatihah ya fardu ain itu ya. Jadi begitu, nggak bisa diterima. Orang sudah sarjana mandi junub nggak tahu caranya, nggak bisa diterima itu. Ya, nggak bisa ya. Nah, jadi negara menyediakan itu. Kemudian negara menjaga kehormatan guru, melindungi dari penghinaan, intimidasi, kriminalisasi, intervensi politik ya, dilindungi itu. Bukan malah negara yang mengintimidasi gitu ya. Kemudian juga menjamin independensi moral dan ilmiah guru. Enggak boleh memaksakan mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat ya. Negara juga menjamin jalur karirnya. Jadi meskipun dikirim ke pelosok, dikirim nemenin nomaden, tapi tetap punya karir gitu. Enggak kemudian seumur-umur di pelosok terus ya. Sekalipun di pelosok terus enggak apa-apa, seneng dia kan, tapi tetap pangkatnya naik ya, gajinya naik enggak. Kita sekarang kalau mau naik harus ke ibu kota provinsi ya. Repot tuh seperti itu kan. Guru itu kan ada jabatannya juga, ada guru utama ya paling tinggi. Saya kira kalau di pemerintah kabupaten kota itu kayak sulit tuh guru utama. Ya paling guru madya saja itu ya. Jadi repot itu. Kemudian juga menjamin mengatur rekrutmen dan kualitas guru. Siapa yang berhak menjadi guru ya, itu ada syarat akhlak, ada kompetensi, ada akidahnya lurus. Tidak bisa diterima, oh gurunya pinter dia sertifikasinya dari Harvard, tapi LGBT. Wah, mana coba gitu. Ya. Nggak bisa, itu kita nggak bisa terima itu. Nah kemudian Islam memberikan bahwa kewajiban negara dan kewajiban sistem untuk memastikan tidak ada rakyat yang kelaparan, nggak ada rakyat tanpa tempat tinggal, tanpa pakaian, tanpa akses kesehatan, tanpa tenaga pendidikan, ya, tanpa perlindungan sehingga jatuh miskin. Itu negara wajib hadir di situ ya. Jadi imam atau kepala negara itu pengurus urusan rakyat dan dia akan dimintai pertanggungjawaban ya. Kemudian dulu ada Baitul Hikmah ya, itu jadi pusat ilmu terbesar, melahirkan banyak tokoh. Ini gambarnya Al-Khwarizmi katanya ya, Al-Khwarizmi ya. Dan itu para ulama digaji dari Baitul Mal dengan gaji yang sangat tinggi ya, penerjemah dibayar emas seberat buku yang terjemahkannya. Kalau sekarang beratnya cuma flash disk, murah, ringan banget. Ya, perpustakaannya megah, sediakan gratis untuk ulama ya. Jangan mau riset apapun yang dia memang mampu silahkan ya, diberikan fasilitasnya. Jadi ilmu ditempatkan bertingkat tertinggi dan guru itu aset negara. Saya ingat ketika Jepang habis dibom atom ya, itu Kaisar Hirohito itu yang ditanyain pertama, berapa guru kita yang masih ada. Jadi kalau sumber daya milik negara itu ada 3 sebenarnya, tapi yang biasa dihitung cuma 2, yang tangible itu kayak emas, kayak minyak tuh tangible ya. Kemudian ada yang intangible itu kayak misalnya organisasi ya, itu kan intangible ya, atau data ya, statistik itu intangible. Dan ada yang 3 adalah renewable. Siapa itu? Guru. Guru itu renewable, karena 1 guru bisa menghasilkan 10 guru, betul? Ya. Tapi kalau 1 ton emas ya 1 ton emas saja, malah hilang kan, nggak bisa memperbanyak diri, nggak bisa ya. Jadi guru itu adalah lentera perubahan, dia di level pribadi itu memulihkan identitas guru Islami ya. Jadi kita mesti menguatkan ya, mesti memperbaiki niat itu ya. Allah melihatku ketika aku mengajar ya. Guru akan lebih sabar, lebih lembut, penuh kasih ya. Juga membangun kompetensi ilmiah yang kuat ya. Guru harus banyak membaca ya. Sekarang saya kira tidak terlalu sulit ya, dan guru menjaga integritas ya, menjaga supaya dia dipercaya, dia punya sifat seperti Nabi ya, siddiq ya. Kemudian juga sekolah harus kita perbaiki ya, kita budayakan tarbiyah ya, kurikulumnya harus benar, kurikulumnya integratif ya. Jadi jangan, saya kira kurikulum itu hanya kerangka saja, tidak harus, banyak guru itu takut, wah kurikulumnya gini, bukunya kayak gini, banyak banget. Ya nggak harus dipakai semua lah ya, kita kemas sendiri kan juga bisa. Buktinya kalau ujian juga nggak semua keluar kok ya, kita bisa atur gitu kan ya. Kemudian juga budaya keteladanan itu yang sangat penting ya, aja outbound itu nggak dinilai nanti ya, pas ujian nggak keluar ya. Bapak Ibu ngajarin anak-anak supaya dia bisa hidup lebih efisien, hidup itu nggak keluar di ujian ya. Tapi jangan kemudian ngajari cuma yang keluar di ujian. Saya punya guru-guru yang hebat ya, saya catat di dalam buku saya itu ada, saya pernah punya lebih dari 200 guru ya, dari saya TK sampai saya lulus S3 itu ya. Ada guru-guru yang hebat, tapi ada guru-guru yang saya nggak ingin
melihat mereka lagi ya. Kenapa? Saya dulu punya guru bahasa Inggris saya itu tidak pernah ngajarin conversation ya. Dia bilang, conversation itu enggak muncul di Eptanas ya, dulu namanya Eptanas dulu kan ujian akhir. Enggak muncul di Sipen Maru katanya. Tes masuk perguruan tinggi itu dulu namanya Sipen Maru. Ya benar juga sih, tapi masuk lulus saya tuh nilai bahasa Inggris saya 8,5 tapi enggak bisa ngomong ya. Kan aneh juga kan. Nilai bahasa Indonesia saya itu 6,5. Sekarang enggak ada nilai 6,5. Dulu 6,5 saya. Tapi saya menang lomba karya ilmiah 12 kali waktu SMA ya. Karena saya heran juga nih gurunya ini ngasih nilai gimana sih ini kan 6,5 saya ya. Terus saya menang lomba mengarang 12 kali. Nah itu jadi masa bahasa Indonesia kalah sama bahasa Inggris, bahasa Inggris juga bisa ngomong itu ya. Nah kemudian di level masyarakat juga harus ada perubahan ya. Kita bangun kembali wibawa sosial guru ya. Supaya masyarakat itu berkata majelis guru didahulukan atas majelis raja. Ini dulu pepatah di Minangkabau begitu. Di Indonesia itu, ini saya bukan orang Minang ya, tapi saya angkat topi dengan orang Minang. Indonesia itu punya cendekiawan paling banyak dari ranah Minang. Dari Sumatera Barat, ya, ada Buya Hamka, ada Bung Hatta, luar biasa itu. Karena mereka punya semboyan ini, majelis guru didahulukan atas majelis raja, ya. Dan itu dari Islam sebenarnya kan. Ya, dan guru dijadikan tokoh komunitas. Jadi kalau di kampung itu tokoh masyarakat itu pasti ada gurunya. Dulu, sekarang enggak ya. Ini repot ya. Sekarang mungkin hanya guru-guru tertentu aja ya. Nah, kemudian juga negara punya peran ya menaikkan derajat ekonomi dan jaminan hidup guru, seleksi guru berdasarkan akhlak dan kompetensi ya. Kemudian juga menyediakan fasilitas tarbiyah yang memadai ya. Nah, jangan sampai guru dianggap beban negara ya, ini repot ini ya. Baik, itu aja, terima kasih. Mohon maaf atas waktu yang berlebih ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.